Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bunda Nayuki. Hari ini saya akan berbagi resep lagi, yaitu ide jualan cake cup yang pastinya enak, lembut, dijamin bakal laris manis. Apalagi dipadukan dengan flan milk cheese yang super creamy ini, pasti bikin nagih. Untuk bahan-bahannya ini sangat mudah didapatkan ya, dan buatnya juga mudah. Kali ini kita buat cake labu kuning yang super lembut dan creamy. Bagaimana caranya? Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita kukus terlebih dahulu 125 gram labu kuning. Nah, ini dikukus pakai panci saja. Panci ini nanti akan saya gunakan untuk memasak cake. Setelah beberapa lama dikukus, labu ini sudah matang dan sudah lembut, bisa dikeluarkan dulu dari dalam panci. Kemudian haluskan menggunakan garpu. Sebelumnya kulitnya sudah saya buang ya. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus supaya nanti hasil cake-nya lembut. Setelah selesai bisa ditambahkan 1 sendok makan creamer kental manis, 30 gram santan kental, jadi kita gunakan setengahnya saja dari kemasan kecil ini. Kemudian aduk semua bahan ini sampai rata. Setelah selesai bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan buat adonan cake. Masukkan 3 butir telur utuh ke dalam wadah, 100 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet, silahkan pilih salah satu. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut ini kita mix sampai putih, kental, dan berjejak. Kita campurkan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah ke tinggi kurang lebih selama 3-15 menit atau sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer, kemudian mixernya disisihkan saja. Lanjut kita masukkan tepung terigu protein sedang. Masukkannya sambil diayak ya. Nah, ini masukkan sebanyak 100 gram. Tambahkan sejumput garam halus, lalu tambahkan juga 1 sendok susu bubuk vanila atau kurang lebih sebanyak 15 gram. Lanjut diayak semua bahan kering untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, aduk semua adonan ini menggunakan spatula. Bisa diaduk secara perlahan saja. Di tahap ini mengaduknya tidak perlu sampai benar-benar tercampur rata karena akan ada lagi bahan yang kita masukkan. Kurang lebih seperti ini sudah bisa kita masukkan adonan labu kuning tadi yang telah kita buat di awal. Kemudian aduk lagi sampai rata. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lanjut masukkan sebanyak 75 ml minyak sayur, bisa menggunakan margarin yang telah dilelehkan sebelumnya. Lanjut aduk semua adonan sekali lagi sampai benar-benar merata. Gunakan teknik aduk balik atau aduk lipat dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar nanti hasil dari cake-nya mengembang dengan sempurna. Agar nanti warna cake-nya lebih pekat, sebaiknya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning tua. Kemudian diaduk rata. Setelah selesai seperti ini, siap untuk dimasukkan ke dalam cup. Sebaiknya masukkan dulu ke dalam plastik segitiga agar mudah nanti saat dituangkan di dalam cupnya. Masukkan adonan ke dalam cup kurang lebih setengah dari tinggi tin wall. Saya gunakan tin wall persegi ukuran 200 ml. Isi semua cup sampai selesai. Setelah selesai, saya dapatkan sebanyak 11 cup ukuran 200 ml dan sedikit pada ukuran bulat. Yang bulat ini nanti akan kita jadikan sebagai topping. Selanjutnya kita masak menggunakan panci kukusan. Panci ini tadi sudah dipanaskan sebelumnya ya. Masukkan cup-cup yang telah berisi adonan ke dalam panci. Kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang.
Setelah 15 menit dikukus, hasilnya sudah tinggi mengembang dan sudah matang, bisa dikeluarkan dari dalam panci kukusan. Lanjut, masak lagi semua adonan sampai selesai. Setelah selesai semuanya, ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita buat dulu untuk toppingnya. Ini adalah sisa dari adonan yang tadi saya masukkan di cup bulat. Jadi ini tinggal dihaluskan saja menggunakan garpu seperti ini. Oh ya, bagi yang baru saja mampir ke channel Bunda Nayuki, saya ucapkan selamat datang. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih. Oke, balik lagi ya, kita ke cake labu kuningnya. Kita tambahkan flamil cheese. Untuk flamil cheese ini sudah sering saya gunakan sebelumnya, jadi bisa cek resepnya pada kolom deskripsi atau video-video sebelumnya. Flamil cheese ini cocok dipadukan dengan berbagai rasa cake seperti rasa coklat, rasa taro, rasa stroberi, mangga, dan lain-lain. Untuk sentuhan terakhir, kita tambahkan remahan dari cake labu kuningnya ini sebagai topping. Selain cantik, juga lebih hemat karena kita tidak perlu menggunakan topping lain. Topping ini saja sudah mempercantik dan membuat penampilannya jadi mewah. Tetapi jika ingin menggunakan topping-topping lain juga bisa gunakan parutan keju, remahan biskuit, choco chip, dan lain-lain. Nah, ini dia hasilnya. Cake labu kuning dengan flamil cheese yang lumer dan creamy sudah jadi, siap untuk disajikan atau dipromosikan. Disajikan dalam keadaan hangat ataupun dingin sama-sama enak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita review ya, kira-kira seperti apa rasanya. Ini saya mau coba yang pakai remahan cake labu. Paduannya dengan milk cheese ini jadi menarik, warnanya jadi lebih hidup. Bismillah. Enak, lembut banget, cocok banget ya ini dengan flamil cheese-nya, ada creamy-creaminya, ada milky-milky-nya. Paduan labu kuning dengan creamer kental manis dan santannya berasa banget, dan ini sangat enak ya, pokoknya dijamin lembut. Karena saya pecinta keju, saya akan coba menggunakan parutan keju. Ini juga enak, ada gurihnya. Saya yakin para pecinta keju tidak akan melewatkan yang satu ini. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga suka, semoga menginspirasi. Jika dijual, saya doakan laris manis. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.